Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Mohon izin untuk memperkenalkan, nama saya Hidayatul Ma'rifah dari SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dalam topik 1, Merdeka Mengajar, terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, ada 3 materi. Materi pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi kedua, apa peran saya sebagai guru. Materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Dalam mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, Ibu dan Bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Modul kedua, mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 materi. Materi pertama, mendidik menyeluruh. Materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Materi ketiga, pendidikan manusia secara utuh. Dalam mendidik menyeluruh, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem among. Ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun karso tutwuri handayani. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya,
mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Materi ke-1, kodrat keadaan. Materi kedua, kodrat alam. Materi ketiga, kodrat zaman. Materi keempat, asas trikon. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Kodrat alam. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Asas trikon. Yang pertama, kontinu. Pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya dan kebudayaan atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan merupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi 1, menumbuhkan budi pekerti. Materi kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses penyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama,
mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, sistem Among. Ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. 4. Membimbing murid memperbaiki bangsa. 5. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Ing ngerso sung tulodo, di depan memberikan teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang didapat, tentang apa yang ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak, dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama, dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman merdeka belajar ini, saya mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman merdeka belajar ini. Terima kasih, tetap semangat, dan salam bahagia. Refleksi.
Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya? Hal yang saya pelajari dari proses pemahaman tentang topik Merdeka Belajar adalah memahami anak dari kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat lingkungan serta asas trikon. Saya menjadi lebih paham tentang cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Langkah konkret saya adalah mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga peserta didik mendapatkan haknya sesuai dengan kodrat keadaan dan asas trikon.